Selamat malam, jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam kita bersama-sama memahami kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki pasalnya yang ke-8. Ya, tanpa terasa kita sudah hampir menyelesaikan kitab Ester ini. Dan itu berarti hari ini kita memasuki sesinya yang ke-11. Satu bagian firman Tuhan yang salah satunya akan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi anugerah yang Tuhan berikan melalui harta, kekayaan maupun jabatan yang kita miliki. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, kitab Ester pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Mulai dari ayat yang pertama. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterei yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hari ini dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Ayat yang ke-7, maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang-orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan,
dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Berbahagialah setiap kita yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Allah Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang kembali memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh sama-sama belajar memahami kitab Ester pasal yang ke-8 ini ya Tuhan. Seperti Engkau mengilhamkan kepada penulis, Engkau Allah yang sama, Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman kepada setiap kami malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami didorong, diberikan keberanian untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, sucikan dan kuduskan dan ampuni dosa-dosa kami, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti kita sudah pelajari minggu yang lalu di pasal yang ke-7, di mana kita diingatkan bahwa Haman sudah mati disulakan di tiang gantungan yang dia dirikan sendiri. Dan pasal yang ke-8 ini merupakan kisah lanjutannya. Saya mengajak sekali lagi membaca ayat yang pertama. Pada hari itu juga, jadi di hari yang sama setelah Haman disulakan, peristiwa pasal 8 ini terjadi, ayat yang pertama ini. Ya, Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Jadi seluruh harta yang dimiliki oleh Haman semuanya dianugerahkan kepada Ester. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Haman memiliki banyak sekali harta. Ya, dia saja menjanjikan kepada raja untuk memberikan dalam pertemuan yang lalu, kalau dihitung dengan uang sekarang kurang lebih 4 triliun, uang yang banyak sekali, dan itu semua dianugerahkan kepada Ester. Dan juga Ester membawa Mordekai masuk menghadap raja, ya, karena Ester sudah memberitahukan apa pertalian hubungan saudara antara Mordekai dengan Ester. Saya ingin kita sama-sama menggarisbawahi seteru orang Yahudi yang dituliskan di ayat yang pertama. Perkataan seteru orang Yahudi kembali dikatakan di sini sekalipun Haman sudah mati. Membuktikan bahwa sekalipun Haman sudah mati, namun dampak ketika dia hidup, keputusan yang dia ambil ketika dia hidup masih berdampak di hari-hari selanjutnya. Sampai pada saat itu dan seterusnya. Karena keputusan yang diambil oleh Haman yang menggunakan cincin materai raja yang disetujui oleh raja tidak bisa dibatalkan. Semua keputusan yang dimateraikan oleh cincin raja tidak bisa dibatalkan. Sekalipun Haman sudah meninggal, tetapi apa atau keputusan yang diambil tentang pemusnahan seluruh bangsa Israel masih tetap berlangsung. Ayat yang kedua, maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Haman bukan saja kehilangan nyawa, harta, tapi juga kekuasaannya. Semuanya diberikan kepada Mordekai. Dan sekaligus Mordekai sekarang yang membawahi atau menguasai seluruh harta Haman. Ayat yang ketiga,
kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ayat ini memberitahu kita bahwa sepertinya ada perbedaan waktu antara ayat 1 dan 2 dengan ayat yang ketiga. Mengapa? Karena kalau kita melihat ayat yang keempat, maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther, lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja. Ini membuktikan, Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan besar bahwa ayat 1 dan 2 berbeda waktu dengan ayat yang ketiga. Artinya setelah raja bertemu dengan Esther, dengan Mordekai, setelah raja memberikan kekuasaan dan memberikan cincin kepada Mordekai, kelihatannya Esther dan Mordekai keluar dari ruangan istana raja, dan entah kapan tidak disebutkan, tapi dapat dipastikan waktunya tidak terlalu lama, Esther kembali datang kepada raja. Ya, mengapa kita tahu? Karena di ayat yang keempat menuliskan bahwa raja mengulurkan tongkat emas. Artinya Bapak Ibu Saudara, Esther kembali ke hadapan raja tanpa raja mengundang. Dan itu berarti Esther mengambil satu resiko di mana ada kemungkinan raja menjatuhkan hukuman mati kepada Esther kalau raja tidak berkenan dengan kehadiran Esther. Kita sudah belajar itu sebelumnya. Tetapi kita melihat di pasal di pasal ke-8 ayat yang keempat ini, raja berkenan kepada Esther, raja mau menerima kehadiran Esther saat itu sekalipun dia tidak mengundangnya. Ya. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa Esther sungguh-sungguh mengasihi bangsanya dibandingkan dengan semua yang ia miliki, termasuk nyawanya. Di mana hal ini membuktikan bahwa Esther sedang berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Esther sedang berjalan mengapa Tuhan menempatkan dia sebagai ratu dan menempatkan Mordekai sebagai panglima kerajaan Media Persia. Ya, kita melihat melalui harta kekayaan yang dia miliki, yang dianugerahkan raja kepadanya yang jumlahnya demikian banyak, itu tidak membuat Esther terlena, tidak membuat Esther kehilangan hatinya untuk menolong bangsa Yahudi yang akan dimusnahkan. Tetapi dia tetap fokus kepada di mana dia harus menyelamatkan bangsa Yahudi. Di mana Esther tetap fokus kepada panggilan atau pesan yang diberikan oleh Mordekai untuk menolong bangsa Yahudi. Ya, kita lihat ketika setelah raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, ya, Esther datang kepada raja dan dia sambil menyembah raja, dia berkata, "Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan." Ayat yang ke-6, karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Esther kembali memohon agar raja membebaskan bangsa Israel dari rencana jahat Haman yang akan membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Sekali lagi, Esther melupakan, tanda kutip, semua harta yang dia miliki, tetapi dia lebih mengingat untuk membebaskan bangsa Israel dari rencana pemusnahan massal yang dilakukan atau dekret yang dikeluarkan oleh Haman. Ayat yang ke-7, ketika mendengar permintaan Esther. Ayat yang ke-7 menuliskan, maka jawab Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali.
Perkataan raja ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa raja sungguh-sungguh mengasihi Ester. Kalau saja Haman, orang kepercayaan kedua, dihukum mati demi Ester, kalau semua harta yang milik Haman diberikan kepada Ester, itu membuktikan yang dalam hukum saat itu Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini semua dimiliki oleh raja. Tetapi diberikan kepada Ester, membuktikan bahwa raja sudah memberikan yang terbaik bagi Ester. Ya, oleh sebab itu ketika Ester memohon untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, dia mengatakan bahwa saya akan melakukan apa yang bisa saya kerjakan. Ya, tuliskan apa saja yang kau pandang baik, yang berguna bagi bangsamu, tuliskan itu, aku akan menyetujui dan memateraikan dengan cincin kerajaan yang aku miliki. Mungkin kalau kita mau terapkan hari ini mungkin seperti kurang lebih raja berkata seperti ini. Ini saya berikan kredit card saya berikan cek kosong yang sudah saya tanda tangani, silahkan kamu gunakan untuk membeli apa saja. Kredit cardku yang unlimited kau bisa gunakan sepuas-puasnya seperti apapun yang kau inginkan. Ini cek kosong, kamu bisa buka nilainya seberapapun. Aku sudah tanda tangani dan kamu bisa menggunakannya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Saudara. Karena raja sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa. Karena dekret yang sudah dikeluarkan dan dimateraikan oleh cincin raja tidak bisa dibatalkan. Yang bisa adalah dengan membuat keputusan yang lain atau dekret yang lain yang menyeimbangi keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang dalam hal ini tentu saja keputusan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Ya, melihat pernyataan atau keterangan atau jawaban dari raja ini, Mordekai melakukan tindakan yang luar biasa. Kita melihat mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Ya. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai. Ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Sama persis dengan yang dilakukan oleh Haman. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dan bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Inilah yang Mordekai lakukan dengan menggunakan wewenang yang diberikan raja kepadanya. Mordekai mengeluarkan keputusan untuk melawan atau menyeimbangi keputusan yang dikeluarkan oleh Haman. Ingat, Haman memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi, sedangkan Mordekai mengeluarkan untuk melawan orang-orang atau musuh-musuh orang Yahudi yang ingin menyerang dan membunuh bangsanya. Mordekai kira-kira mengeluarkan keputusan ini kurang lebih 2-3 bulan setelah Haman mengeluarkan dekret keputusan untuk membinasakan orang Yahudi. Artinya kurang lebih 9 bulan bangsa Yahudi bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuhnya yang akan menyerangnya pada tanggal 13 bulan ke-12 yakni bulan Adar.
Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukacita dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Sekali lagi, melalui semua peristiwa ini, kita kembali bisa melihat bahwa ternyata Allah terus bekerja. Ya, kita tidak pernah tahu, atau Esther dan Mordekai tidak pernah terpikirkan bahwa pasal ke-8 ini membuat Mordekai menjadi orang kedua setelah raja. Padahal Mordekai adalah buangan atau tahanan berasal dari bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ya, Tuhan sudah mengatur semuanya tanpa mengurangi kehendak bebas manusia. Ayat yang ke-17, demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kerajaan Ahasuerus, kerajaan Media Persia membawahi 127 daerah. Dan melalui peristiwa ini tidak ada bangsa yang ada di bawah kekuasaan Raja Media Persia yang lebih tinggi dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Bangsa Yahudi menjadi bangsa yang paling dihormati lebih dari bangsa-bangsa jajahan Media Persia lainnya. Bahkan ada orang-orang dari bangsa lain yang masuk menjadi bangsa Yahudi karena mereka takut dibunuh pada saat orang-orang Yahudi melawan musuh-musuhnya. Ya, kurang lebih itulah Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lihat apa yang terjadi di pasal yang ke-8 ini. Salah satu kitab yang sebenarnya menjawab ada begitu banyak teka-teki kita tentang Allah. Pertanyaan-pertanyaan kita tentang Allah yang seringkali sulit dimengerti. Khususnya yang berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Bagaimana kehendak bebas manusia ketika dikaitkan dengan kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia. Dan tentu saja kita sudah mulai belajar dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8. Bahwa kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas, sama dengan ketika Tuhan menciptakan setan dengan kehendak bebasnya. Kita tidak diciptakan menjadi robot yang benar-benar tidak bisa berpikir atau melangkah, karena kita adalah pribadi yang diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Tidak, kita diberikan kehendak bebas. Namun, sekalipun kita bisa menggunakan kehendak bebas kita sebebas-bebasnya, semua yang kita lakukan tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Ya, betul. Memang Tuhan membatasi kehendak bebas kita karena Tuhan begitu mengasihi, begitu murah hati kepada kita. Tapi bukan karena Tuhan memaksa supaya kehendak bebas kita dibatasi dengan kedaulatannya. Tetapi Tuhan membatasi dengan rasa takut yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Tuhan membatasi kehendak bebas kita dengan peraturan-peraturan di mana Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di mana negara kita berada. Melalui hukum-hukum yang dikeluarkan dan rasa takut yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, seakan-akan kita dibatasi. Ya, kehendak bebas kita dibatasi. Supaya kita tidak berbuat terlalu jahat dan tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah lingkungan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bukan membatasi free will kita sebagaimana yang sering kali kita pikirkan. Tetapi Tuhan punya cara sendiri dengan membatasi free will kita tanpa kita merasa sebenarnya dibatasi oleh Allah di dalam kita menggunakan free will kita. Dan Alkitab menuliskan ada begitu banyak contoh berkaitan dengan hal ini. Seperti yang dialami oleh Ayub, oleh Yusuf, oleh Daniel, bahkan oleh Yesus Kristus.
Semua musuh-musuhnya termasuk iblis bebas melakukan kehendaknya, namun semua itu justru mendatangkan kebaikan baik bagi Yusuf, baik bagi Ayub, bagi Daniel, bahkan bagi Yesus Kristus. Ya. Jadi poin pertama yang mau diajarkan di dalam perikop ini yaitu apa yang dikerjakan oleh Esther di dalam pasalnya ke-8 mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Di mana Esther lebih mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan bangsanya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya atau jabatannya sebagai ratu. Ya, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6 menceritakan di mana Esther kembali datang menghadap raja untuk memohon bagaimana raja bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat saat itu Esther sudah memiliki segalanya. Bukan saja dia memiliki jabatannya sebagai ratu raja, ya, tetapi dia juga memiliki harta yang sangat banyak. Dan saya percaya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh raja terhadap Esther, maka mungkin saja semua orang Yahudi dibinasakan yang ada di luar istana raja. Tapi saya percaya raja akan bisa melindungi Esther untuk tidak dibunuh. Saya percaya itu. Ya, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Ahasveros. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Esther tidak memikirkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia tetap memikirkan apa yang akan terjadi bagi bangsanya kalau saja dia tidak memohon sekali lagi agar raja mengambil satu tindakan agar bangsanya tidak dimusnahkan. Rasa aman, kekayaan, dan kesenangan bukanlah yang menjadi tujuan hidup Esther. Bagi Esther, keselamatan dan kesejahteraan orang lain lebih daripada apa yang ia miliki dan ia perlukan. Keselamatan bangsanya jauh lebih penting dibandingkan dirinya. Esther rela sekali lagi datang dengan berspekulasi, tanda kutip, menghadap raja sekalipun raja tidak memanggilnya. Ya, dan itu berarti Esther bisa menghadapi kematian kalau saja ketika Esther kembali dan raja tidak berkenan kepadanya. Berarti dia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan bangsa Israel. Dia rela mengorbankan seluruh harta yang dia miliki, kedudukannya juga sebagai ratu demi menyelamatkan bangsa Israel dari pembinasaan, dari dekret yang dikeluarkan oleh Haman. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, beranikah kita melakukan atau mengambil sikap seperti Esther? Ya. Kita berani mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain. Ya. Hanya dengan mengasihi sesama maka kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan tetapi saya tidak mengasihi sesama. Ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama yang ada di sekitar kita atau yang Tuhan memang percayakan kepada kita. Ya, kasih kepada sesama merupakan hukum utama yang Tuhan nyatakan. Hendaklah kita memiliki pemikiran yang sama atau sikap yang sama dengan Esther, bahwa manusia yang Tuhan ciptakan di sekitar kita jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua harta kekayaan yang kita miliki. Bukankah ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, kata Paulus, ya, oleh Yesus Kristus, bagi Yesus Kristus dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Ya, tetapi Dia sang pencipta yang memiliki segala sesuatu, Dia sangat mengasihi manusia berdosa. Dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, bukan ciptaan yang lainnya. Bahkan malaikat pun ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak mati untuk para malaikat. Tetapi Dia begitu mengasihi manusia berdosa. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Karena Tuhan mengasihi setiap kita, sudah seharusnya kita memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus.
yaitu mengasihi sesama kita. Kita tidak melihat segala kekurangannya, kelemahannya, tetapi kita melihat mereka diciptakan sebagai rupa dan gambar Tuhan yang Tuhan sangat mengasihi mereka. Orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, karena Yesus mati bagi mereka semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari berkaitan dengan perikop ini adalah inilah saatnya kita berani menentang ya, undang-undang hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang melawan yang kita tahu keputusan-keputusan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Seperti misalnya undang-undang tentang aborsi, undang-undang tentang gay dan lesbian, undang-undang tentang hal-hal lainnya yang kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mampu membatalkannya. Ya, itu sudah dikeluarkan. Inilah saatnya kita juga mengeluarkan atau mengambil keputusan untuk bisa menyeimbangi, bahkan melawan dan mengalahkan undang-undang tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melalui sikap perbuatan kita yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang-orang tahu dan melihat apa yang kita kerjakan di dalam menyeimbangi atau bahkan mengalahkan atau tidak sependapat dengan undang-undang yang memang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang-orang bisa melihat ada wibawa, ada kuasa yang kita kerjakan sehingga menarik orang-orang justru meninggalkan undang-undang atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka justru mengikut kepada kita dan mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mereka tahu dengan persis apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa ketika Mordekai mengeluarkan undang-undang yang menyeimbangi undang-undang yang dikeluarkan oleh Haman, ada banyak dari bangsa, ada banyak orang-orang dari bangsa lain yang menjadi orang Yahudi. Inilah yang kita harapkan ketika kita tidak takut dan tunduk kepada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan yang kebenaran firman Tuhan sampaikan, ajarkan, kita menentang dan kita melawan dalam tanda kutip tidak menyetujui dan tidak melakukan mentaati hukum-hukum tersebut. Kita berharap orang-orang justru datang dan bersimpati kepada kita, dalam arti kata mereka datang dan menjadi percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan pada saat kita mengambil keputusan-keputusan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu yang tidak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi terang dan menjadi garam yang menarik orang-orang datang kepada Kristus. Setidaknya itulah dua hal yang bisa kita pelajari melalui perikop pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami kembali diingatkan untuk kami boleh mengasihi sesama kami melebihi daripada harta kekayaan, jabatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Engkau sudah mati demi menyelamatkan manusia berdosa. Oleh sebab itu mengasihi sesama merupakan hal yang utama yang kami harus kerjakan sebagai bukti di mana kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat seperti yang Kau sudah firmankan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang dunia yang membawa bangsa-bangsa datang kepadamu ya Tuhan, bertobat dan berbalik kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui sikap dan perbuatan kami ya Tuhan yang tidak tunduk. Kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan, Engkau urapi, memiliki kuasa urapan ilahi. Sehingga kami memiliki wibawa menyatakan kebenaran. Dan kami boleh membawa orang-orang takluk, sujud dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berfirman, Engkau akan bekerja dan Engkau menggenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah pada jam 3 sore. Dan sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hari Minggu mendatang merupakan bulan 9 dan minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang akan bergabung di dalam perjamuan kudus mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ketika perjamuan kudus dilakukan kita semua bisa mengikutinya dengan tertib. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati.